Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi berjumpa dengan konten Medflu FK Unila terkait materi, soal, dan pembahasan. Pada kesempatan kali ini, tim My Project akan membahas mengenai turunan trigonometri. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, tentang rumus turunan dasar trigonometri. Berikut ini adalah beberapa turunan dasar trigonometri yang wajib kalian ketahui sebelum memecahkan persoalan turunan trigonometri. Yang pertama, jika suatu fungsi fx sama dengan sin x, maka turunannya f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua, jika suatu fungsi fx sama dengan cos x, maka turunannya f aksen x sama dengan negatif sin x. Yang ketiga, jika suatu fungsi fx sama dengan tan x, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Yang keempat, jika suatu fungsi fx sama dengan kotan x, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan negatif kosekant kuadrat x. Yang kelima, jika suatu fungsi fx sama dengan sekant x, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan sekant x dikali tan x. Yang keenam, jika suatu fungsi fx sama dengan kosekant x, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan negatif kosekant x dikali kotangen x. Mengenai perluasan rumus turunan trigonometri yang pertama. Misalkan U merupakan fungsi yang dapat diturunkan terhadap x, di mana U aksen adalah turunan U terhadap x. Maka yang pertama, jika suatu fungsi fx sama dengan sin U, maka turunannya adalah cos U dikali U aksen. Yang kedua, jika suatu fungsi fx sama dengan cos U, maka turunannya menjadi negatif sin U dikali U aksen. Yang ketiga, jika suatu fungsi fx sama dengan tan U, maka turunannya menjadi sekant kuadrat U dikali U aksen. Yang keempat, jika suatu fungsi fx sama dengan kotangen U, maka turunannya menjadi negatif kosekant kuadrat U dikali U aksen. Yang kelima, jika suatu fungsi fx sama dengan sekant U, maka turunannya menjadi sekant U dikali tangen U dikali U aksen. Yang keenam, jika suatu fungsi fx sama dengan kosekant U, maka turunannya menjadi negatif kosekant U dikali kotangen U dikali U aksen. Kemudian kita akan membahas mengenai perluasan rumus turunan trigonometri yang kedua. Berikut ini adalah turunan dari fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel sudut AX ditambah B, di mana A dan B adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Cara yang dapat kita lakukan untuk menurunkan fungsi trigonometri adalah yaitu menurunkan fungsi trigonometrinya terlebih dahulu, kemudian mengalihkannya dengan turunan variabel sudut AX ditambah B. Sebagai contoh, yang pertama, jika suatu fungsi fx sama dengan sin dalam kurung AX ditambah B, maka turunannya adalah cos dalam kurung AX ditambah B dikali A. Pada contoh yang pertama, ditulis turunannya adalah A dikali cos dalam kurung AX ditambah B. Hal ini karena dalam perkalian berlaku sifat komutatif. Hal ini juga berlaku pada seluruh fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri lainnya dapat dilihat pada video yang tertera ini. Selanjutnya kita akan memasuki bagian soal dan pembahasan. Untuk soal yang pertama, carilah turunan f aksen x dari fungsi-fungsi trigonometri di bawah ini. Yang A, fx sama dengan sin 3x, yang B, fx sama dengan sin x kuadrat, yang C, fx sama dengan sin dalam kurung 2x ditambah 1. Untuk pembahasannya, yang A, fx sama dengan sin 3x. Kita misalkan U sama dengan 3x, maka turunan dari U adalah 3. Sehingga turunan dari fx adalah cos 3x dikali 3. Karena cos 3x dikali 3 itu merupakan perkalian, maka berlaku sifat komutatif. Sehingga turunan dari fx atau f aksen x sama dengan 3 dikali cos 3x. Kemudian yang B, fx sama dengan sin x kuadrat. Kita misalkan U sama dengan x kuadrat, maka turunan dari U adalah 2x. Maka turunan dari fx sama dengan 2x dikali cos x kuadrat. Yang C, fx sama dengan sin dalam kurung 2x ditambah 1, kita misalkan U sama dengan 2x ditambah 1, maka U aksen sama dengan 2. Sehingga f aksen x atau turunan dari fx adalah 2 dikali cos dalam kurung 2x ditambah 1. Soal kedua yaitu carilah turunan f aksen x dari fungsi-fungsi trigonometri di bawah ini. A, fx sama dengan sin dalam kurung x kuadrat ditambah 3x ditambah 1,
B. Fx sama dengan kotangan dalam kurung x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Pembahasan yang A. Fx sama dengan sin dalam kurung x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Kita misalkan U sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Sehingga turunan U menjadi 2x ditambah 3. Maka, turunan dari fungsi fx adalah cos dalam kurung x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 dikali dalam kurung 2x ditambah 3. Karena turunan dari fungsi fx ini merupakan perkalian, maka berlaku sifat komutatif. Sehingga turunan dari fungsi fx adalah dalam kurung 2x ditambah 3 dikali cos dalam kurung x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Kemudian yang B, fx sama dengan kotangan dalam kurung x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Kita misalkan U sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Turunan dari U atau U aksen sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Maka, turunan dari fungsi fx adalah negatif dalam kurung 3x kuadrat ditambah 6x dikali kosekan kuadrat dalam kurung x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Untuk soal nomor 3, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Y sama dengan sin kuadrat dalam kurung 2x ditambah 3. Pembahasan, dimisalkan Gx sama dengan 2x ditambah 3. Turunan dari Gx adalah 2. Rumus turunan untuk fungsi trigonometri berpangkat adalah sebagai berikut. Untuk suatu fungsi trigonometri berpangkat Y sama dengan C dikali sin pangkat n Gx adalah Y aksen sama dengan C dikali n dikali sin pangkat n dikurang 1 Gx dikali cos Gx dikali G aksen X. Sehingga untuk fungsi trigonometri berpangkat Y sama dengan sin kuadrat dalam kurung 2x ditambah 3 berlaku Y aksen sama dengan 2 dikali sin pangkat 2 dikurang 1 dalam kurung 2x ditambah 3 dikali cos dalam kurung 2x ditambah 3 dikali 2. Karena ini merupakan perkalian, maka berlaku sifat komutatif. Sehingga turunan dari Y adalah 4 dikali sin dalam kurung 2x ditambah 3 dikali cos dalam kurung 2x ditambah 3. Atau turunan dari Y dapat kita nyatakan dalam fungsi Y aksen sama dengan 2 dikali sin 4x ditambah 6 karena identitas trigonometri. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada bisa kan mengerjakan soal turunan trigonometrinya? Jika kalian ada soal lain yang belum bisa dipecahkan, yuk drop di kolom komentar, siapa tahu bisa dapat jawabannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan notasi trigonometri, baik dalam materi, soal, maupun pembahasan. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.